Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu Mutia? Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat. Iya, harus ya Bu, harus selalu semangat kita Iya. setiap hari. Iya. Bu Mutia, apa nih yang mau dibicarakan hari ini Bu? Ya, terima kasih Ibu waktunya. Iya, Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ada sharing mungkin ya Bu ya di kelas. Salah satunya ini Bu, saya tuh ada beberapa kendala mungkin ya Bu ya, dari beberapa kelas. Kebetulan kan saya sekarang lagi mengajar seni budaya dengan materinya tentang seni tari nih Bu. Nah, iya di Bu. sini tuh kelas saya tuh salah satunya dari siswa laki-laki mungkin kurang bisa mengikuti pembelajaran karena mungkin mereka masih gengsi atau apa ya di istilahnya. Mungkin mereka memikirkan kalau untuk mengikuti pembelajaran seni tari pasti gerakannya lemah gemulai gitu. Terus salah satunya lagi mungkin kurangnya minat juga gitu ya Bu ya. Sehingga di kelas tuh memang sekarang tuh kurang kondusif kalau misalkan ketika ditanya ketika kamu tidak suka kira-kira apa nih yang pernah kamu tonton tariannya gitu. Gak pernah nonton Bu, saya kalau untuk tarian-tarian tradisional katanya memang kurang begitu minat juga gitu. Nah, kemudian dari situ tujuan dari saya tuh ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan gitu. Itu Bu mungkin sekarang saya alami gitu di dalam kelas. Iya, iya. Jadi dari apa yang diceritakan tadi, sepertinya Bu Mutia ada hambatan ya dalam proses pembelajaran. Ya. Betul Nah, sekali Bu. iya. Kira-kira apa ya Bu Mutia yang ingin Bu Mutia dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini nih? Ya, salah satunya ini ya Bu ya, saya kan sudah istilahnya menerapkan salah satunya menggunakan media pembelajarannya melalui video, kemudian melalui gawai juga HP. Nah, di sini untuk pembelajaran itu lebih menarik lagi, mungkin anak-anak bisa membuka atau menonton salah satu video ya Bu ya. Nah, di situ mudah-mudahan sih bisa meningkatkan rasa ingin tahu gitu. Dari awalnya memang belum menyukai atau belum belum ingin tahu, sekarang ingin menjadi tahu gitu. Jadi apa yang didapat itu saya ingin memperkenalkan budaya daerah, salah satunya yaitu tarian ciri khas dari Sukabumi, mungkin gitu. Oh iya iya. Nah, eh, menurut pengamatan Bu Mutia sendiri selama ini proses pembelajaran yang dikatakan berhasil itu akan seperti apa nantinya gitu Bu? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya kan anak bisa mengidentifikasi, kemudian bisa mengamati, kemudian juga bisa memperagakan beberapa ragam gerak dari tarian ciri khas Sukabumi. Itu salah satunya untuk mencapai tujuan. Kemudian anak juga tergerak untuk bisa melestarikan. Mungkin itu salah satu capaian dari keberhasilan juga ya Bu ya untuk Ya, suatu pembelajaran mungkin itu. oh iya. Nah, kalau dilihat sekarang menurut Bu Mutia itu, proses pembelajaran yang Bu Mutia lakukan saat ini di level yang mana sih Bu? Nih misalnya ada baik, sedang, atau sangat baik gitu, yang sekarang ini Bu Mutia rasakan gitu? Ya, kalau untuk dari pembelajaran sih
mungkin belum menuju ke baik ya Bu ya, masih sedang. Kalau untuk menuju baik masih proses ya Bu, karena saya juga masih bingung untuk menentukan metode-metode apa saja, kemudian Mmm, media yang bisa istilahnya memacu mereka untuk lebih meningkatkan lagi minat dan motivasi belajarnya. Salah satunya untuk bisa fokus aja mungkin kadang-kadang susah gitu ya Bu ya. Nah, di mhm. situ saya juga inginnya lebih kondusif di kelas, kemudian ketika anak lebih aktif, tidak pasif, kemudian anak juga bisa konsentrasi terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari pada saat ini. Iya. Ya kalau, eee, saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Mutia, jadi proses pembelajaran yang saat ini Bu Mutia laksanakan itu sebelumnya itu ya, jadi ada di level sedang sepertinya ya. Nah, Iya, Bu Mutia, kira-kira ide apa menurut Bu Mutia nanti idenya apa tuh supaya proses pembelajaran yang dilakukan itu levelnya itu naik? Kalau tadi kan levelnya itu sedang ya, sedang. Nah, iya. apa nih kira-kira supaya meningkat menjadi baik, bahkan nanti mungkin bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Mutia? Iya, baik Ibu, kalau untuk peningkatan ke level baik dalam pembelajaran mungkin ada perubahan dari menggunakan media mungkin ya Bu ya. Nah, salah satunya memang kalau sarana prasarana memang ada, hanya saja memang di sini keterbatasan listrik di setiap kelas gitu. Kalau untuk infokus, kemudian ruang lab komputer ada gitu. Cuman ketika bentrok dengan pembelajaran yang lain, saya harus bisa membuat sebuah media yang mungkin bisa menarik minat siswa tersebut lebih baik meningkatkan pembelajarannya, lebih fokus lagi mungkin itu. Terus kemudian mengelompokkan anak-anak yang memang minatnya sangat baik ya dengan yang belum maksimal gitu minatnya untuk mempelajari pembelajaran seni budaya. Kemudian yang ketiganya saya membuat konsep pembelajaran berdiferensiasi yang nanti dilihat dari minat-minat mereka inginnya seperti apa mungkin untuk pembelajaran seni budaya, karena di sini ada 4 cabang seni, cuman memang sekarang lagi difokuskan dulu untuk seni tari. Nah, nanti di materi seni tari ini saya akan bagi lagi tidak hanya untuk praktek menariknya saja, tapi nanti ada yang dikelompokkan menjadi minat untuk mengedit musiknya, kemudian untuk membuat kostumnya, ataupun nanti untuk mempraktekkan rias-rias karakter yang nanti akan dibawakan tariannya oleh yang mempraktekkan gerakannya. Mungkin itu. Iya. Iya, bagus sekali tadi ide-idenya, Bu. Nah, tapi itu sudah diidentifikasi belum sama Bu Mutia, kira-kira nanti kendalanya apa tuh kalau misalnya ide tersebut akan diterapkan di kelas? Ya, kalau untuk hambatan-hambatannya mungkin salah satunya sarana prasarana ya Bu ya. Mmm, Kemudian kadang juga anak kalaupun tersedia untuk mereka diperbolehkan untuk membawa HP, kadang-kadang memang hambatannya itu satu, ada yang anak bisa mengikuti petunjuk-petunjuk atau penjelasan dari saya ketika membuka HP, misalkan membuka YouTube dengan link ini. Kadang-kadang ada anak yang memang ingin memainkan HP ini untuk membuka media sosial yang lain gitu. Kemudian kadang-kadang ada juga yang hanya digunakan untuk foto-foto gitu. Karena memang kan di sini untuk sarana prasarana memang sangat betul-betul dibutuhkan ya Bu ya untuk iya, mereka bisa belajar berapresiasi secara langsung melalui video. iya, iya. Nah, kira-kira nanti berapa lama nih penerapan, ide tersebut, Bu? Butuh waktu Ya, berapa lama nih untuk, menyiapkannya?
seperti itu. Iya, dari mulai persiapan mungkin sekitar persiapan, penerapan sampai nanti menunggu hasil mungkin sekitar 4 kali pertemuan ya Bu ya. Dari Ya. satu kali pertemuan itu kalau untuk kelas 9 itu 3 kali 40 menit untuk pembelajaran seni budaya. Nah, di sini nanti dibagi-bagi lagi dari 4 minggu ini, 4 pertemuan ini diawali dengan persiapan, kemudian nanti penerapan dari strategi yang sudah saya buat, kemudian nanti dilihat hasilnya dan ada tindak lanjut mungkin itu. Oh, iya iya iya. Nah, lebih cepat lebih baik sebetulnya Bu, supaya kita tahu ya Bu hasilnya itu nanti seperti apa, ya. Nah, Iya, baik. Ibu nanti menyiapkan sendiri atau ada yang membantu Bu? Untuk persiapan kalau secara ini kalau untuk ini biasanya suka sendiri ya Bu, tapi kadang-kadang saya juga meminta berkolaborasi mungkin ya, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama untuk juga bisa mengevaluasi dan memberikan saran juga untuk tindak lanjut ke depannya, terutama dalam menangani beberapa anak yang belum bisa maksimal untuk mengikuti pembelajaran saya. Oh, iya iya. Iya, baik Bu Mutia. Nah, jadi saya tangkap dari cerita-cerita Bu Mutia hari ini, sepertinya Bu Mutia ingin ada keberhasilan dalam proses pembelajaran dari materi yang akan disampaikan kepada peserta didik nanti. Kemudian solusinya tadi sudah saya dengarkan. Jadi salah satunya adalah apalagi kita sedang mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan membuat skenario pembelajaran dengan sesuai kebutuhan peserta didik ya, seperti itu. Nah, Iya, menurut Bu Mutia percakapan hari ini apakah sesuai tidak dengan apa yang Ibu harapkan? iya Ibu sangat sesuai dengan harapan saya untuk membuka beberapa solusi-solusi atau untuk kedepannya memperbaiki pembelajaran saya yang lebih kondusif, lebih variatif, kemudian bisa memotivasi anak juga lebih baik lagi untuk kedepannya. Perasaannya gimana sekarang Bu Mutia? Sekarang udah lega, Bu, karena sudah ada pencerahan juga dari Ibu Eka, dan mudah-mudahan nanti saya bisa bertahap untuk penerapannya lebih baik lagi, lebih positif lagi mungkin ya, Bu, ya, pemikiran saya. Karena kadang-kadang gini, ketika melihat di lapangan itu, untuk menciptakan kelas yang kondusif, menurut saya anak-anak bisa aktif, kreatif, tapi tidak itu saja mungkin ya Bu ya untuk penerapannya, untuk keberhasilannya. Nah di sini pemikiran saya lebih terbuka lagi setelah berbincang dengan Ibu dengan beberapa pencerahan-pencerahan yang baru lagi mungkin ya. Iya, ya baiklah Ibu. Rencananya nih kapan nih akan diterapkan? Tadi kan persiapannya ya sekitar 2 hari 4 kali mungkin cukup pertemuan ya, ya. iya, Iya. Iya. heeh. Nah, rencananya kapan itu diterapkan langsung di kelas tuh, Bu? Ya, minggu ini ya Bu ya, saya mulai menerapkan, dengan beberapa ide baru dan strateginya, dan mudah-mudahan diawali dengan niat yang baik juga nanti hasilnya pun bisa, lebih maksimal lagi. Iya, baiklah, Bu. Saya tunggu nanti kabar baiknya ya, Bu. Siap Bu Eka, Iya, terima nanti kasih. setelah Ibu nanti, melakukan implementasi di kelas, solusi tadi yang sudah Ibu rencanakan. Nah, nanti kita akan kembali lagi untuk melakukan sharing-sharing lagi ya, Bu, ya. Iya, Iya, baik Bu Eka. hari ini saya cukupkan, Bu Mutia, sehat-sehat, mudah-mudahan selalu Amin. sehat ya. Ya Bu Eka, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.